cacah bambu untuk dinding sekat rumah atau renovasi dapur. Potongan bambu pagar sebagai ventilasi udara, pemasangan tiang sebagai penyangga untuk sekat dinding dan pagar ventilasi udara. Seperti apa jadinya dan bagaimana prosesnya, tonton sampai selesai ya teman-teman. Sarapan dengan mie instan dan sayur rebusan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan bahagia di awal tahun 2026. Di video kali ini aku mau berbagi cerita hal produktif yang aku lakukan ketika di rumah dan dalam kondisi kita belum bekerja lagi tentunya. Ngomong-ngomong tentang tahun baru, setiap tahun aku nggak pernah ikut meramaikan karena memang tidak biasa juga, bukan karena kondisi finansial yang tidak baik-baik saja. Aku sendiri memang tipikal yang tidak suka berbaur di keramaian, tapi bukan berarti anti sosial tentunya ya teman-teman. Orang bilang aku punya jiwa introvert katanya, seperti itu teman-teman. Oh ya, ini melanjutkan video sebelumnya yang dimana aku mau renovasi atau memperbaiki kerusakan bagian bangunan di rumah ibu aku, terutama di dapur. Nah, ini aku lagi buat pagar bambunya yang nantinya itu dibuat untuk dinding atasnya biar terlihat lebih nyaman. Untuk belahan bambu yang dicacah sebelumnya itu untuk bagian bawahnya, jadi atasnya itu biar ada ventilasi udara atau cahaya dan tidak terbuka seperti sebelumnya. Oh ya, karena ini masih pagi, aku mulai aktivitas, jadi belum sarapan. Aku sarapan dulu ya teman-teman. Nah, ini seperti ini sarapan yang tersedia di rumah. Mie instan yang aku buat ini tidak direbus langsung ya teman-teman, tapi pakai air panas langsung disiram di wadah mie instannya, barulah setelah mengembang dipindahkan ke mangkuk seperti ini. Teman-teman regenerasi aku mungkin punya cerita tersendiri memasak mie instan dengan model seperti ini tentunya. Ya, ini cara instan dimana ketika kita malas untuk memasak mie instan di kompor. Oh ya, ini juga makannya dengan lalapan ya teman-teman. Lalapannya itu dari sayuran yang direbus. Kebetulan ini ada rebusan kangkung. Kalau untuk makan sendiri aku nggak pernah
pilih-pilih atau repot. Apa yang dimasak orang tua pasti dimakan. Nah, kalau ini rebusan bunga pisang ya teman-teman. Aku biasanya kalau nggak dilalap seperti ini, dimasak sayur lebih enak pakai santan biasanya. Nah, ini seperti ini rebusan bunga pisang atau jantung pisang kalau di kampung aku menamainya. Tidak semua bunga pisang yang enak direbus atau dimasak. Biasanya pisang-pisang tertentu yang enak buat lalapan atau dimasak dengan model masakan yang lain. Setelah selesai sarapan, aku lanjutkan untuk pemasangan tiang penyangga sekat dapurnya ya teman-teman, seperti ini. Setelah selesai pemasangan tiangnya, barulah mulai pemasangan untuk pembatas sekatnya atau penjepit sekat yang untuk pemasangan bambu yang dicacah sebelumnya itu. Ini seperti ini ya, biar tidak mudah pecah bambunya, jadi dulu barulah paku. Pemasangan sekat atau ini pakai cacahan bambu atau balai itu untuk menghemat pemakaian bambu tentunya ya teman-teman, seperti yang sebelumnya aku jelaskan di video yang pembuatan atau mencacah untuk membuat dari bambu. Nah, ini pemasangan penjepit dinding bambunya yang di bawah, bagian bawahnya. Sedikit cerita ya teman-teman, bagaimana aku konten di YouTube itu sebenarnya cukup lumayan malu dan bingung juga mengembangkannya seperti apa, karena aku sendiri tidak terbiasa untuk mengisi suara. Juga kalau model konten itu silent vlog juga aku nggak telaten untuk mengisi teksnya. Jadi akhirnya aku belajar paksakan sambil belajar public speaking. Kedepannya sih sebenarnya aku pengen vlog biasa aja gitu. Jadi aktivitas apapun nggak perlu repot untuk ambil tag video seperti ini. Tapi kan ketika membuat video yang menurut aku ada manfaatnya buat orang lain, tentu harus terlihat jelas dari tampilan video tentunya. Karena di video yang membuat sumur bor manual dengan pipa PVC itu ternyata banyak yang pada nanya bagaimana caranya membuat sumur bor. Tentu hal itu juga harus dijelaskan pembuatannya biar paham orang yang melihat video. Nah, ini ya teman-teman untuk pemasangan sekat atau
pagar itu tentu banyak memakai paku yang harus dipakai. Pengerjaannya juga bisa lebih cepat, tidak memakan waktu karena tidak kecil-kecil bahan material yang dipakainya seperti ini. Berbeda kalau modelnya itu belahan bambu berupa pagar. Nah, ini bagian untuk pembatas antara dinding yang dari bambu dengan nanti untuk pemasangan potongan bambu yang berupa pagar yang nantinya itu untuk sekat atau ventilasi ke atasnya. Jadi enggak semua dipasangi dengan dinding dari cacahan bambu seperti ini ya teman-teman. Karena aku mengerjakannya sendiri, jadi biar teman-teman juga paham, sebelum dipaku itu ya ditalikan dulu biar seimbang, barulah dipaku biar kuat seperti ini ya teman-teman. Nantinya kalau tali itu mau dilepas atau tidak terserah teman-teman. Kalau aku sendiri dilepas untuk kebutuhan pemakaian yang lain. Nah, selanjutnya ini ya teman-teman yang aku bilang, untuk atasnya itu pakai potongan bambu berupa bentuk pagar sebagai ventilasi udara atau cahaya nantinya biar masuk. Karena dapur ibu aku juga kan tungkunya masih manual, bukan berupa kompor gas atau kompor listrik, sehingga nantinya asap bakaran dari tungku di dapur keluar, tidak jadi polusi di dalam dapur tentunya. Untuk pemasangan jaraknya sendiri itu tergantung selera, mau rapat atau agak lebar jaraknya sesuai selera teman-teman. Dan yang pastinya biar terlihat nyaman dan enak dipandang, sehingga juga mempengaruhi pikiran kita ketika kondisi rumah tidak berantakan dan rapi. Meskipun rumah kita tidak permanen di tembok, terlihat jelas berbeda ya teman-teman pemasangan untuk sekat atau dinding dapur berupa potongan pagar seperti ini dengan cacahan bambu yang dibuat. Itu pengerjaannya yang jelas. Untuk pemasangannya kan satu-satu seperti ini, bagian atas dan bawah. Selain harus sabar, juga paku yang dipakai juga cukup banyak. Oh ya teman-teman, mohon maaf kalau suaranya tidak stabil karena aku sudah sampaikan di awal, aku kurang begitu cakap untuk public speaking. Meskipun sebenarnya aku suka menulis, depannya berharap bisa menulis dan membuat karya berupa buku. Akhirnya selesai juga untuk pemasangan sekat atau dinding dapur ya teman-teman. Demikian video untuk pemasangan sekat dinding dapur yang aku kerjakan. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari setiap cerita video yang aku unggah di YouTube.
Nantikan video selanjutnya, yaitu pemasangan dinding sekat bambu untuk pagar yang terbuka dan berantakan sebelumnya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.